Swastiastu. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore untuk kalian semua yang nonton video kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kade Arista Dwi Putra Sujana dan saya ditemani oleh Saya sendiri, Dewa Hendra Kusuma. dan kali ini kita akan membahas tentang mutasi kromosom. Nah, pertama-tama ada pepatah yang mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kita perkenalan kelompok dulu, yaitu yang pertama ada Ninyoman Anugrah Purnawijayana. Ini dari mana nih, Dah? Ini anggota ini dari Sulawesi ya? Sulawesi. Jadi kita nih lagi pandemi ya, masa pandemi, jadi agak jauh-jauh, tapi karena saya dan Dida rumahnya deketan gitu Satu kabupaten ya. Jadinya kita bisa terus kelompok bareng gitu loh. Yang kedua, saya Kade Arista Dwi Putra Sujana, saya dari Negara Jembrane, dari SMA Negeri 1 Negara, dan teman Saya Dewa Hendra Kusuma. Saya berasal dari SMA Negeri Negara juga. sama satu kelas juga. Yang ketiga sebenarnya tadi ada Kania Riani Putri Niputu. Ya, dia dari Denpasar. Denpasar. Ya, dari Denpasar kan. Dan yang terakhir Niputu Andini Dewi Febrianti. Dia dari Denpasar juga. Oh, oke. Men? Dari Gianyar. Oh Gianyar. Ya udah, kita langsung masuk ke materinya aja ya. Yang pertama ini ada apa? Oh gitu. Yang pertama, apa itu mutasi kromosom? Ya, apa itu mutasi kromosom? Ya, kalau tidak mungkin bisa jawab. mutasi kromosom adalah perubahan jumlah dan struktur gen dalam suatu kromosom. Jadi membelah gitu ya. Ya, Oh, gitu lah. Membelah. Nah, materi pertama yaitu aneusomik atau perubahan jumlah pasangan. nah untuk materi ini akan dijelaskan oleh teman saya itu Kanya. Silakan Kanya. Hanya yang ada di Pertama-tama, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Chania Riani Putri Niputu, bisa dipanggil Chania, absen 17. Di sini saya akan menerangkan aneusomik. Nah, aneusomik sendiri berarti perubahan jumlah kromosom, di mana penyebabnya adalah anafase-lock atau peristiwa tidak melekatnya benang-benang spindel ke sentromer dan non-disjunction atau gagal berpisah. Nah, aneusomik dibagi menurut jumlah kromosom. Nah, di pembagian ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah monosomik, yaitu perubahan kromosom di mana salah satu kromosom hilang dari pasangannya. Sering dirumuskan dengan 2n-1, yang berarti salah satu kromosomnya hanya satu. Monosomik kromosom X pada manusia menyebabkan seorang terkena penyakit sindrom Turner. Nah, yang kedua ada trisomik, yaitu perubahan kromosom di mana ada satu pasangan kromosom yang hilang, sering dirumuskan dengan 2n-2. Yang ketiga ada trisomik, yaitu perubahan kromosom di mana terjadi penambahan sebuah kromosom pada salah satu pasangan homolog, dirumuskan dengan 2n+1. Nah, dan yang terakhir atau yang keempat ada tetrasomik, yaitu perubahan kromosom di mana terjadi penambahan 2 buah atau satu pasang kromosom, sering dirumuskan dengan 2n+2. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kini saya kembalikan kepada moderator, Arista dan Dewa Indra. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Kania yang sudah menjelaskan dengan sangat baik. Bagus kayaknya. Bagus banget ya. Jauh di sana dia di Denpasar. Nah, untuk materi kedua lagi teman kita yang lagi jauh, yaitu tadi yang salah dibilang disebutkan di Denpasar ternyata dari Gianyar. Yaitu Andin. Andin. Silakan untuk Andin. Ya, Andin. Gianyar. Halo teman-teman semuanya. Pertama-tama, terima kasih kepada Arista dan Dida selaku moderator. Nah, perkenalkan, nama saya Niputu Andini Dewi Febrianti atau bisa dipanggil Andi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi mengenai mutasi kromosom, yaitu aneuploidi. Selamat menyaksikan. Aneuploidi merupakan suatu perubahan kromosom yang ditandai dengan perubahan jumlah set atau ploidi suatu kromosom tersebut, atau biasanya dikenal dengan perubahan pada N kromosom tersebut. Nah, pada mutasi kromosom ini, aneuploidi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, triploidi, yang kedua, ada tetraploidi, dan yang ketiga, ada poliploidi.
Yang pertama ada triploidi. Triploidi merupakan penambahan satu buah kromosom pada setiap atau masing-masing set kromosomnya. Nah, rumusnya yaitu yang semulanya 2N akan menjadi 3N. Dan yang kedua ada tetraploidi. Tetraploidi merupakan tidak jauh berbeda dengan triploidi. Tetraploidi yaitu penambahan 2 buah kromosom pada setiap atau masing-masing set kromosomnya. Yang dirumuskan yaitu yang semulanya 2N akan menjadi 4N. Dan yang ketiga ada poliploidi. Nah, poliploidi ini merupakan suatu penambahan 2 kromosom ataupun lebih, bahkan 3 kromosom atau 4, bahkan 5 ataupun lebih, yang ditandai dengan misalkan yang semula kromosomnya ada 2N akan menjadi 5N atau bahkan lebih kromosom. Nah, 3 di antara tersebut merupakan suatu bagian dari aneuploidi. Nah, sekian materi saya mengenai aneuploidi. Selanjutnya akan disampaikan kepada moderator Arista dan Dida. Dadah! Langsung dari Andin, mantap betul. Bagus sekali. Cukup. Nah, sekarang materi ketiga yaitu abrasi kromosom yang dijelaskan oleh Saya sendiri. Oke, silakan Dida. Saya mendengar. Abrasi kromosom adalah hilang atau bertambahnya dengan kromosom. Dalam abrasi kromosom ini terdapat beberapa macam mutasi kromosom yang tergolong abrasi kromosom. Lalu yang pertama adalah delesi. Delesi adalah hilangnya beberapa bagian dengan kromosom. Dari yang kita lihat di gambar itu, dari yang pertama adanya ABCDE menjadi ABCE. Hal ini dikarenakan akibat kegagalan ketika bertranslokasi atau tidak kembali menyambungnya bagian kromosom. Itu Rista. Iya, guys. Lalu yang kedua adalah duplikasi. Duplikasi adalah penambahan bagian lengan dari kromosom itu sendiri. Pada duplikasi ini, materi genetik tambahan fragmen pecahan yang bergabung masih kromosom yang homolog atau pasangan sesuai. Dapat dilihat di gambar. Lalu yang ketiga adalah katenasi. Katenasi adalah kedua ujung homolog kromosom saling melekat. Ya, kita lihat di gambar sendiri itu kedua ujung kromosom itu melekat satu sama lain. Lalu ada translokasi. Translokasi adalah penambahan dengan kromosom lain, bukan homolog. Hal ini terjadi karena tersusunnya kembali kromosom dari susunan sebelumnya. Lalu inversi. Inversi ini adalah pilihan kromosom yang merubah susunan. Biasanya kromosom terlipat kemudian terjadi perpindahan gen sehingga urutan gen tersebut tidak sesuai. Nah, lalu dampak mutasi kromosom akan dibacakan oleh teman saya. Jadi ini adalah setelah tadi semua materi yang dijelaskan oleh teman-teman saya, Dida, Andin, Kania, semua udah jelasin. Kita kan kayak berpikir apa sih kelihatannya dari kita gitu, maksudnya kita bisanya lihatnya gimana sih contohnya gitu kan. Ya ini sekarang bakal saya jelasin yaitu dampak mutasi kromosom tersebut. Tapi sebelumnya saya mengingatkan untuk kalian semua yang sudah dilahirkan secara sempurna, harapannya gitu Harus bersyukur. Ingat kepada Tuhan yang Maha. Tidak boleh kita mengeluh gitu loh. Karena di luar sana tuh masih banyak banget orang yang kekurangan, masih yang di bawah kita semua gitu. Jadi bersyukurlah. Intinya kita harus bersyukur, guys. Nah, sekarang masuk ke materinya. Yang pertama, yuk saya bisa dilihat sendiri, ini namanya sindrom Turner. Sindrom Turner. Sindrom Turner itu atau sindrom Turner adalah kelainan genetik yang terjadi pada wanita. Dilihat ya, wanita. Nanti kalau misalnya wanita tersebut terkena sindrom ini, maka wanita tersebut akan bertumbuh pendek. Bukan maksud bagaimana dia mengalami kayak tubuhnya tidak bisa besar gitu loh. Bukan tidak bisa, gimana dia anggapannya kayak
ya berbeda dari yang lain gitu loh kelihatan. Tak berukuran segitu. Tapi ya pokoknya kelihatannya kita lihat Kayak anak kecil gitu. itu dah padahal dia sudah umurnya sudah Dewasa. Dan mengalami kesuburan juga. Yang kedua ada sindrom Klinefelter. Klinefelter ini adalah sindrom tadi kan perempuan, ini yang laki-laki yang bisa kena gitu loh. Kalau sebelumnya sindrom ini biasanya ada yang bisa gara-gara kena pewaris gitu kayak ibunya udah kena jadi anaknya kena, tapi ada juga yang memang gara-gara kesalahan kromosom gitu loh kayak Tidak ada ininya pewarisnya. dia tiba-tiba gitu loh kayak itu waktu muncul ya kromosomnya. Sindrom Klinefelter ini tidak diwariskan. Jadi yang seperti saya sudah jelaskan tadi, dia tuh kayak meskipun bapaknya dia kena, Anaknya belum tentu gitu. kalau misalnya bapaknya nggak kena, anaknya bisa aja kena. Jadi perbandingannya Random berarti ya? 10/1 itu kayak jarang banget ini sama sindrom ini jarang gitu. Nah, kalau kena sindrom ini terjadi itu biasanya kesalahan genetik pada pembuahan gitu loh, waktu bapak sama ibunya Bereproduksi bereproduksi terjadi kesalahan genetik gitu loh, kayak bukan salahnya waktu lahir atau gimana, tapi sudah dari pembuahan. Dalamnya itu lah, pabriknya lah ya. Itu dah. Lanjut yang ketiga adalah Down syndrome. Down syndrome maksudnya Down syndrome aja. Down syndrome. Down syndrome ini adalah kelainan kromosom genetik 21 yang menyebabkan keterlambatan perkembangan dan intelektual pada seseorang. Jadi ini baru waktu lahir dia kelihatan. Jadinya tuh anak-anaknya lambat dalam perkembangan intelektual gitu. Dalam artian berbeda dengan anak-anak yang lain. Anak-anak lain sudah bisa merangkak, ya ngomong, dia masih belum bisa gitu. Ini gara-gara kelainan Down syndrome. Lanjut yang keempat ada Patau syndrome. Patau syndrome ini menyebabkan disabilitas intelektual berat dan cacat fisik. Tadi kalau misalnya Down syndrome itu kan intelektual, ya terlambat ngomong. Ini lebih fatal gitu loh. Patau syndrome ini lebih fatal gitu loh, dan artian bisa sampai fisiknya kena. Ini kan di bibir sumring itu loh, kayak bibir sumring dia waktu lahir juga nih terlihat. Langsung terlihat waktu lahir gitu loh, anaknya kena atau tidak. Nah, waktu sindrom Patau ini atau Patau syndrome ini orang tuh mengalami biasanya berat-baratannya waktu lahir rendah, dia kurus gitu loh. Fisiknya pokoknya ini yang paling kelihatan banget gitu loh. Cacat pada lahir, dengan organ usus berada di luar tubuh itu kan pernah lihat tuh. Jantungnya di luar atau ususnya di luar itu kelainan ini namanya Patau syndrome. Nah, yang setelah saya simpulkan tadi itulah dampak-dampak dari kelainan genetik atau dampak dari mutasi kromosom yang salah itu. Berikut ini adalah daftar pustaka yang dimana kita pakai untuk mencari berbagai sumber itu. Berbagai sumber dari penjelasan kita semua ini. Jadi saya mewakili dari kelompok ini bersama Dinda juga mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah mau menonton video kami, mengklik, bahkan like atau subscribe guys. Subscribe gratis guys di video YouTube kami ini. Jadi untuk selanjutnya semoga kita bisa membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Ya, terima kasih untuk semuanya, dan di masa pandemi ini kita mengingatkan untuk stay safe di rumah. Pakai masker kalau keluar. Cuci tangan, habis itu kita pasti cuci tangan. Ini juga jaga jarak benernya, tapi kita gara-gara buat video ya gimana gitu. Bukanlah gara-gara sih, kita orang memang berteman dari lama. Udah kenal lah, udah tahu satu rumah sering gitu juga. Jadi stay safe. Oke, dadah. Kita tutup untuk pramusa. Om Santi. Dadah.